got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cian Uhudia dari kelas HES-A. Baik, di sini saya akan membahas sebuah kasus dan bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu kasusnya, yaitu Gongyo dan Jisoo adalah aktor dan aktris papan atas yang sedang digandrungi banyak masyarakat Konoha. Salah satu rumah produksi terkenal, Marvel, yang terkenal dengan series Azab, berencana membuat sebuah film romance yang berjudul Cintaku Mekar di Galdan dengan pemeran utama Gongyo dan Jisoo yang akan berperan sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang tengah menggarap kegiatan milad. Marvel kemudian mengikat kontrak Gongyo dan Jisoo untuk film tersebut dengan bayaran masing-masing 50 miliar ber. Di tengah pembuatan film, terjadi masalah di mana Jisoo yang ternyata juga masih terikat kontrak dengan rumah produksi lain dalam sebuah series Jemuran Putus. Dihadapkan pada pengambilan gambar di waktu yang sama, sehingga Jisoo tidak hadir dalam pengambilan gambar pada film Marvel. Marvel yang dirugikan menganggap Jisoo tidak profesional dan mengakibatkan kerugian yang mencapai puluhan miliar karena akan berdampak pada deadline pembuatan film. Akan tetapi, sangat riskan mengganti pemeran di mana pembuatan filmnya sudah mencapai 70%. Marvel akan menjatuhkan pemotongan honor dari 50 miliar ber menjadi 20 miliar ber. Akan tetapi, Jisoo keberatan dan mengancam tidak akan melanjutkan proses pembuatan film jika benar honornya dipotong. Akhirnya, terjadi perselisihan antara Marvel dan Jisoo. Nah, dari kasus di atas, menurut saya, proses penyelesaian sengketa yang paling tepat untuk kasus ini adalah negosiasi. Di mana negosiasi yaitu sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Nah, kenapa harus negosiasi? Karena ini kasus dalam pembuatan film. Jika langsung mengambil proses penyelesaian sengketa yang banyak memakan waktu, akan menimbulkan lebih besar kerugian. Dan kemudian alasan lainnya juga, karena proses negosiasi ini dalam penyelesaian sengketa memberikan keleluasaan kepada pihak-pihak terlibat untuk mencapai solusi bersama. Negosiasi memungkinkan mereka berdiskusi, bernegosiasi, dan mencari kesepakatan yang dapat memenuhi kepentingan masing-masing tanpa melibatkan keputusan yang diimpos secara formal. Ini dapat menghemat waktu dan biaya, serta memperkuat hubungan bisnis di masa depan.
Selain itu, proses negosiasi yang memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian, uraian penyelesaian sengketa menggunakan negosiasi ini meliputi yang pertama, persiapan. Pada tahap ini yaitu kita mengidentifikasi masalah, tujuan, dan batasan sebelum mulai negosiasi. Kemudian yang kedua yaitu pembukaan, yaitu buka pembicaraan dengan berbagi pandangan dan menyatakan tujuan secara jelas. Kemudian yang ketiga yaitu penjelasan. Setiap pihak menyampaikan argumennya dan berbagi informasi relevan. Pemahaman. Pihak-pihak berusaha memahami perspektif masing-masing untuk menciptakan kesadaran akan kepentingan bersama. Pencarian solusi, identifikasi opsi-opsi yang dapat memenuhi kebutuhan semua pihak. Pertimbangan, tinjau opsi-opsi tersebut dan cari kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian, tahap selanjutnya itu kesepakatan. Jika ada kesepakatan, buatlah kesepakatan secara tertulis yang menggambarkan kondisi dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kemudian pelaksanaan. Terapkan kesepakatan dengan iktikat baik dan lakukan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa. Kemudian selanjutnya itu evaluasi. Setelah selesai, evaluasi hasilnya dan pastikan kepatuhan terhadap kesepakatan. Kemudian, solusi jika negosiasi tidak berhasil yaitu mediasi, di mana mediasi ini dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan sengketa dengan pihak ketiga yang netral. Dan jika perlu, proses hukum dapat diambil sebagai opsi terakhir. Penting untuk berkonsultasi dengan ahli hukum untuk mendapatkan pandangan yang lebih rinci sesuai dengan hukum yang berlaku. Mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Kenapa harus memilih mediasi setelah tidak dapat menempuh proses negosiasi? Yaitu karena proses mediasi dalam penyelesaian sengketa dapat memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu mediasi memberikan ruang bagi pihak terlibat untuk berkomunikasi dan menyelesaikan konflik secara kolaboratif dengan bantuan mediator. Kemudian kedua, mediasi cenderung lebih cepat dan lebih hemat biaya dibandingkan proses hukum formal. Kemudian yang ketiga, karena mediasi bersifat sukarela, pihak terlibat memiliki kontrol lebih besar atas hasilnya. Kemudian yang keempat, mediasi dapat membantu menjaga hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, meminimalkan konflik dan mencapai solusi yang dapat diterima bersama. Dan juga, mediasi ini merupakan pilihan yang baik karena dapat membantu penyelesaian konflik dengan cara yang lebih kooperatif dan less adversarial. Proses mediasi memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi secara terbuka, mencari solusi bersama, dan meminimalkan konfrontasi. Selain itu, mediasi cenderung lebih cepat, lebih ekonomis, dan memberikan hasil yang lebih berkelanjutan daripada proses hukum tradisional.